yang dianggap sakti oleh perdukunan, oleh orang-orang yang mengaku sakti dengan menganggap ilmunya ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini, saya akan menodai channel saya ini dengan gibah ya, atau ngomongin orang gitu loh. Tapi saya gibahnya ya milih-milih rek gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan beredarnya atau viralnya video-video yang menayangkan di mana sekelompok orang merusak, yaitu dengan cara memotong-motong keris dengan gerenda. Yang dianggap sakti oleh perdukunan, oleh orang-orang yang mengaku sakti dengan menganggap ilmunya ini. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kalau orang-orang pelaku syirik satu surat dia nyuci keris. Kalau peruqyah Ngebantai. Sebenarnya ini sudah banyak yang membahas ya, yang membahas. Tapi karena banyak teman-teman yang menanyakan hal ini ke saya, jadi mulai dari FB, terus WA. Nah, ini ada beberapa WA ya yang sempat saya screenshot gitu loh. Nah, saya memutuskan jadi ya nggak apa-apa lah saya bahas hal ini. Tapi yang terpenting dari beredarnya video ini, itu teman-teman harus punya pertanyaan dan berusaha mencari jawaban dari tujuan dari beredarnya video ini itu apa sih? Jadi tujuannya apa? Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melatih akal sehat kita. Dan ini sangat penting. Dan nanti silakan teman-teman bebas komen, ataupun yang nggak suka bisa bikin rusuh di channel ini juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, saya mau mengingatkan lagi ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan situasi bangsa kita ini. Gitu loh. Karena memang kejadian seperti ini kayak merendahkan salah satu suku, salah satu budaya itu bukan kali ini saja. Jadi beruntutan. Jadi itu tujuannya apa? Itu yang harus kita cari sama-sama dan harus kita ketahui. Gitu. Salah satu teori tentang penghancuran sebuah bangsa. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya. Jadi saya mulai dengan teori ini. Untuk menghancurkan sebuah bangsa, itu caranya adalah dengan merusak ingatan atau sejarah generasi mudanya. Jadi generasi mudanya jangan sampai tahu sejarah sesungguhnya dari bangsa itu. Detailnya seperti ini. Jadi untuk merubah seperti suatu negara atau bangsa. Jadi yang perlu dilakukan terhadap para generasi mudanya ada tiga hal. Yang pertama, kaburkan sejarah bangsa itu. Jadi pemudanya harus bingung atau nggak tahu sejarahnya seperti apa. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. Jadi biar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Itu caranya yang kedua. Jadi mereka benar-benar nggak tahu sejarahnya nanti. Nah, yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan nenek moyang mereka dengan mengatakan nenek moyang mereka itu primitif dan bodoh. Jadi tiga hal itu. Jadi itu tanamkan ke generasi mudanya gitu loh.
Nah, kita generasi muda di bangsa ini jangan sampai melupakan sejarah kita, nenek moyang kita itu sehebat apa, bangsa kita ini sebesar apa, itu jangan sampai lupa. Dan itu salah satu alasan kenapa saya bikin channel Keris ini. Nah, kenapa 3 hal itu jangan sampai terjadi ya? Karena kalau memang kita sudah tidak tahu sejarah bangsa kita dan kita tidak sadar diri kita ini siapa, ya kita akan mudah dikendalikan oleh orang lain dengan cara disusupi faham baru, dengan kata lain diinstal dengan program baru. Tapi kita bersyukur ya hidup di Nusantara ini, karena kita di Nusantara ini, jadi nenek moyang kita ini memang benar-benar hebat ya. Mereka meninggalkan sesuatu yang bisa kita pelajari, gitu, yang bisa kita pelajari. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang nggak mau mempelajari. Gitu. Dari segi arsitek saja, mereka sudah meninggalkan candi yang gede-gede seperti itu ya. Dan peradaban di Nusantara ini pun bisa dibilang yang paling tua. Dari situs Gunung Padang kita tahu, jadi beberapa puluh ribu sebelum Masehi itu di Nusantara sudah ada peradaban dan sudah cukup maju. Di abad kita ke-8 pun kita tahu ada Candi Borobudur ya, yang spektakuler ya, segede itu, sedetail itu, serinci itu. Jadi nenek moyang kita sudah mampu membangun bangunan seperti itu tingkat tinggi ya, itu ya, bukan sekedar bangunnya bundar atau kotak atau gimana ya, itu detailnya luar biasa, termasuk Candi Prambanan dan candi-candi yang lain, itu yang gede. Arsitektur yang kecil ya dari keris. Jadi contohnya ini ya, nanti jelaskan lebih detail ya. Jadi kenapa kok mereka suka menghancurkan budaya kita, jadi termasuk keris. Dulu Borobudur pun juga sempat dibom ya. Nah, keris. Nah, arsitektur yang kecil ini adalah keris ya. Ini adalah keris. Nah, ini keris. Tuh. Ini keris. Jadi bangunan besar kayak candi, keris, dan budaya-budaya lain itu memang penuh filosofi dan ajaran. Apalagi keris. Apalagi keris gitu loh. Kenapa mereka merusak keris dengan begitu gampangnya, dan mereka merasa tindakan mereka itu benar, dan mungkin mereka merasa sudah dapat pahala dan bakalan masuk surga gitu. Itu karena yang pertama, karena mereka ya, saya yakin mereka nggak paham keris itu seperti apa, dan mereka belajar kerisnya dari orang yang salah. Wes pasti itu mereka nganggap oh keris itu berhubungan dengan dukun, dikira keris itu pegangannya dukun, semua keris buat dukun gitu loh. Karena mereka berpikir seperti itu, makanya mereka mau merusak keris yang sebenarnya. Keris itu nggak serendah itu, jauh lebih tinggi. Nanti tak jelaskan gitu loh. Itu yang pertama, mereka salah belajar keris. Nah, yang nggak bisa menghargai budaya-budaya lain yang sebenarnya budaya itu luhur. Bahkan filosofinya juga kalau mereka tahu itu ya sangat tinggi untuk hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Sang Penguasa atau Gusti Allah. Itu di keris itu ada filosofinya. Nah itu, tapi mereka nggak tahu gitu. Jadi ibaratnya mereka itu bodoh tapi bangga dengan kebodohannya. Bangga dengan kebodohannya. Dan mereka nggak sadar kalau mereka itu juga sudah dimanfaatkan oleh orang lain gitu loh. Yang pengen melemahkan salah satu budaya bangsa ini atau suku di bangsa ini, nggak tahu tuh dana mereka apa. Jadi kita kayak kita ini apalagi suka keris, kalau kita yang dari Jawa itu dianggap kita itu terbelakang gitu loh. Itu karena mereka nggak tahu gitu. Nah, kembali lagi ke tentang sejarah dan keris ya gitu loh, sejarah. Jadi kenapa sih kita harus ingat sejarah kita? Kita harus tahu kita ini bangsa yang besar. Kita jangan mau dibodohin dengan kita ini bangsa yang tertinggal, bangsa yang apalah gitu loh, atau nenek moyang kita itu jahil,
primitif, bodoh, jangan mau. Terus dari peradaban aja teman-teman sudah tahu ya, mulai dari situ Gunung Padang, kerajaan-kerajaan yang ada. Jadi catatan dari penjelajah-penjelajah dunia, Eropa maupun Cina, itu mereka punya tentang kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ini. Gitu. Mereka punya. Bahkan sampai yang abad yang 20 pun. Jadi kayak misalnya contoh, oke lah saya singgung salah satu agama ya. Jadi di Arab dulu pun, di Arab dulu. Jadi di Arab itu pun sejarahnya sempat mau dihancurkan oleh salah satu kaum yang berkuasa di sana. Jadi makam-makam para ulama itu dibongkarin. Bahkan makam nabi pun mau dibongkar. Dan kalian tahu siapa yang mencegah hal itu? Ya ulama-ulama dari Indonesia yang memotorinya. Salah satunya ya Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Bahkan bangsa kita, pendiri bangsa kita mendirikan negara Indonesia, negara kesatuan. Mereka ya terinspirasi dari kebesaran kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara ini, salah satunya Mojopahit gitu. Mungkin teman-teman tahu ya, kenapa kalau kita pakai punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu juga dari kitab lama ya, kitab Sutasoma, karya Mpu Tantular, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Tetap satu. Jadi itu yang tetap harus kita pegang. Jadi mereka tahu, jadi pemikiran bangsa kita itu sudah sangat maju. Masa kita yang sekarang lebih mundur dari mbah-mbah kita dulu. Jadi pendiri bangsa kita ini tahu, di Nusantara ini ada berbagai macam suku, golongan. Dan itu memang harus disatukan, bukan malah dipecah-pecah. Termasuk bendera juga. Mungkin kalian tahu bendera merah putih di zaman dulu itu apa? Itu adalah umbul-umbul kebesaran Majapahit ya, yang disebut umbul-umbul gula kelapa atau bendera gula kelapa. Yang dari kain yang warna merah dan putih itu sangat terkenal ya. Sangat terkenal. Dan itu dipakai sebagai bendera kita saat ini, seperti itu. Tentang keris sendiri, sebenarnya keris ini ya, kenapa? Ya, jangan mau menghancurkan. Wah, keris ini sebenarnya ini kitab tanpa tulisan loh. Kalian mau belajar tentang karakter mbah-mbah kita dulu, pola berpikir mbah-mbah kita dulu, itu dari filosofi keris kita bisa tahu banyak ajaran. Contohnya ini Nogososro ini ya. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, ya pahami filosofi dari Nogososro. Saya nggak akan detail. Jadi intinya dengan Nogososro paling nggak tahu lah. Jadi pemimpin itu harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, harus bisa mengatasi berbagai masalah yang timbul di wilayah yang dipimpinnya, harus bisa menciptakan kemakmuran di rakyatnya. Nogososro pengen jadi pengajar yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik, pelajari aja filosofi keris-keris Luk 5, terutama Pendowo Kinarito. Jadi bagaimana kita bercerita, bagaimana kita mengajari orang lain, pengen bagaimana hidup yang tentram, yuk pelajari filosofi keris-keris dapur Tilam Pupeh, Tilam Sari nanti, dan yang lain itu baru 3, dan hampir semua keris punya filosofi sendiri-sendiri yang bisa mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana kita harus berhubungan dengan yang maha kuasa atau Gusti Allah gitu loh. Jadi Kak Kris lurus itu sudah filosofi dasarnya tentang kemantapan hati, keyakinan hati dan percaya diri. Keyakinan hati salah satunya itu keimanan kepada yang maha kuasa yang sudah menciptakan jagat raya ini dan sudah menciptakan kita, kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, jadi seemosi apapun kita harus cari tahu tujuan mereka membuat video seperti itu apa. Sebenarnya itu arahnya ke politik kok, arahnya ke politik. Kalau teman-teman benar-benar mau berpikir menggunakan akal sehat. Dan itu juga untuk
merusak istilahnya, jangan sampai lah kita generasi muda kita itu mau belajar tentang keris ini. Padahal kalau kita belajar keris kita akan tahu gitu, di nenek moyang kita itu sebesar apa. Jadi pemikiran mereka sebesar apa. Jadi kalau kita tahu filosofi keris, berbagai keris, dan budaya-budaya yang lain, kita akan malu kok. Masa kita nggak bisa lebih baik dari mbah-mbah kita? Mbah-mbah kita sudah meninggalkan kita tentang, sudah menunjukkan lah. Jadi bangsa kita ini sebesar apa, dari arsitek, dari kayak negara Kertagama, itu salah satu kitab hukum yang sangat lengkap ya di era itu ya. Di era itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kita jangan sampai melupakan sejarah kita. Kita jangan sampai lupa siapa diri kita. Jadi itu aja ya. Jadi selalu pelajari budaya kita. Ketahui jati diri kita. Kita ini bangsa sebesar apa. Jangan mau dibodohin. Jangan mau diinstal ulang otak kita dengan paham baru. Ingat, bangsa kita terbuka. Semua ajaran dari luar bisa masuk. Itu bisa masuk di negeri kita. Tapi tentu disaring. Nenek moyang kita pinter. Kita nggak telan mentah-mentah. Di zaman Majapahit aja, kebetulan saya besar di Mojokerto ya. Di Mojokerto, SMP saya di SMP Bangsal. Jadi ibaratnya Trowulan yang dulu itu merupakan kota raja Majapahit. Itu teman-teman bisa tahu mulai dari selatan. Itu ada pemukiman Islam. Itu ditandai dengan adanya makam Troloyo ya. Itu makam Islam. Agak ke tengah pemukiman Hindu Siwa. Itu ditandai dengan adanya reruntuhan dari Candi Minak Jinggo. Agak ke utara lagi itu pemukiman Buddha. Ditandai dengan adanya Candi Brau dan Candi Gentong. Jadi di kota itu, jadi berbagai agama pun itu sudah berdampingan, bisa rukun gitu loh. Bisa rukun. Masa kita yang saat ini menjadi lebih barbar? Nah, itu saja pesan saya, semoga bermanfaat dan tetap jaga persatuan, jangan mau dipecah belah.